Halo Sana, kali ini gue mau bikin konten ota-ota. Yang mana di konten ini gue akan ngebahas adek bajapui urang piaman. Nih, nih buat teman-teman gue yang sering nanya, lu dibeli ya? Pasti lu dibeli ya? Gila lu. Emang laki-laki di Padang terkhususnya di Pariaman untuk diperjualbelikan? Ya, gue sebenarnya udah capek sih buat jelasin masalah ini sebenarnya. Oke, kali ini gue bakal jelasin lagi ya biar nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin banyak juga yang merasa seperti gue, teman-teman gue di sana, terutama laki-laki Pariaman di perantauan, pasti sering banget muncul pertanyaan ini. Bukan laki-laki Pariaman juga sih, karena orang mindsetnya setiap laki-laki di Minang itu dibeli. Tidak, itu salah, mindset yang salah. Sebenarnya itu kita hanya tradisi adat aja. Masalah uang jemputan atau uang hilang itu semuanya bisa dikondisikan, apalagi kalau kita sudah lama berhubungan dengan yang akan menjadi istri kita kelaknya. Itu malah kita sebagai pria malah mengkondisikan uang jemputan itu dari kita sendiri gitu. Ntar dikasih lagi ke, biasanya ke nenek mama yang laki-laki. Sebegitunya bisa dikondisikan. Jadi tolong mindsetnya tolong dirubah gitu. Jangan ketemu orang Minang, laki-laki Minang di perantauan, ntar lu dibeli ya. Salah itu mindsetnya. Ya, kita sebisa mungkin merubah mindset itu. Karena juga jadi beban juga buat gue pribadi. Gue beban itu, tiap kali ditanya itu gue udah capek jelasin, ntar ada lagi yang nanya. Setiap gue masuk ke circle yang berbeda, pasti akan timbul pertanyaan seperti itu kalau dia tahu gue orang Minang gitu. Ya, ini gue mau jelasin apa sih sebenarnya adek bajapui itu, terkhusus untuk orang Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman ya. Jadi sebenarnya ini simple. Untuk sekarang kita hanya mempertahankan tradisi ini sebenarnya. Tradisi ya, adat di Sumatera Barat itu semuanya bisa dikondisikan karena dia pedoman pada adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Adat itu bersandikan syarat itu bersandikan kitabullah itu Al-Quran. Jadi kita tetap linear dengan agama, walaupun kadang orang berpikir orang Sumatera Barat itu matrilineal, semuanya ke perempuan, nggak laki-laki. Nggak begitu juga, itu nanti kita bahas ya. Ini kita bahas dulu adek bajapui. Sebenarnya dalam uang jemputan atau adek bajapui orang Pariaman dan sekitarnya itu hanya kesepakatan antara dua belah pihak itu nenek mama itu dari pihak ibu. Itu kesepakatan antara mereka, karena di Sumatera Barat itu sangat berpengaruh ini, peran mama atau om itu sangat berpengaruh. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai memudar karena udah banyak yang di perantauan, dan gue sendiri di perantauan gitu. Nggak tahu ntar nih gimana nasib ponakan gue, mamanya di sini. Ya semoga aja gue bisa seperti mama di zaman dahulunya. Kembali lagi kita ke uang jemputan. Uang jemputan itu hanya kesepakatan antara dua belah pihak, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, dan semuanya bisa dibicarakan. Berapa itu nominalnya? Nominal itu sebenarnya nggak penting. Kadang ada, bukan kadang sih, ini emang ada di beberapa yang gue temui gitu, tapi nggak satu atau dua, ini udah banyak yang gue temui. Kadang pihak laki-laki pun nggak mau gitu, nggak usah lah ada uang jemputannya, tapi yang dari pihak perempuan ini nggak mau gitu, tetap harus ada uang jemputannya, karena itu mungkin buat mereka itu gengsi buat mereka, buat keluarga mereka gitu, gengsi gitu. Jadi nggak apa-apa, ini syarat doang buat dibilang pihak keluarga si perempuan, biar kita tetap melestarikan adat ini. Padahal dari pihak laki-lakinya udah menolak gitu, udah nggak apa-apa, karena mungkin pihak laki-lakinya mindsetnya udah terbuka, dan mungkin keluarganya udah banyak di rantau juga, atau mungkin nggak terlalu kolot-kolot gimana lah. Ini bukan masalah adat itu kolot, yang enggak, maksudnya ini masalah pemikiran aja gitu. Ya bagaimanapun adat kita harus tetap
melestarikannya ya, karena itu kan nanti buat anak cucu kita dan generasi kita berikutnya. Dan kembali lagi masalah uang jemputan ini nanti juga bakalan balik juga ke perempuan gitu, tapi baliknya nanti itu mungkin berupa emas biasanya yang saya tahu sih berupa emas atau pemberian apalah dari pihak keluarga laki-laki itu. Ya tergantung lagi baliknya berapa gitu, tapi rata-rata uang itu bisa balik lah ke keluarga perempuan lagi gitu, nggak semerta-merta uang itu dikekep sama keluarga laki-laki, enggak. Jadi nanti baliknya berupa emas tapi bukan berupa uang ya, karena kembali lagi nanti keluarga laki-laki ini kalau misalnya dia punya gengsi juga, nggak mungkin gue ngasih kesini ke perempuan emasnya segini, nanti banyak tuh tantenya dari pihak laki-laki atau bakonya itu nanti datang ke pas perempuan, istilahnya ntar pihak dari perempuan atau mempelai perempuan itu datang ke tempat laki-laki itu manjalang, atau kalau bahasa di umumnya lah munduh mantu ke tempat laki-laki. Itu biasanya nanti pas acara udah selesai, biasanya pihak perempuan itu didudukin bareng tuh sama pihak keluarga laki-laki. Itu rata-rata si cewek-cewek sih, ratanya tante-tantenya rata-rata. Nanti nih tante-tantenya dari pihak laki-laki dan ibunya dari pihak laki-laki itu akan memberikan kado itu biasanya berupa barang. Ada juga berupa emas, tapi rata-rata yang gue tahu sih berupa emas, tapi barang juga ada dikasih. Nah itu diamprokin tuh nanti itu. Kalau dihitung-hitung nanti bisa lebih loh baliknya gitu, karena ini pride tersendiri, gengsi tersendiri untuk pihaknya laki-laki, apalagi keluarga laki-lakinya keluarga terpandang gitu. Atau bukan masalah keluarga terpandang juga sebenarnya sih ya, pride tersendiri buat mereka gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir mindsetnya, jadi teman-teman harus rubah mindsetnya. Laki-laki Pariaman itu nggak dibeli bro sis, nggak dibeli, gila kali laki-laki jadi barang dagangan ya, nggak terima lah gue. Mungkin teman-teman gue yang orang Pariaman setuju dengan hal ini, kita bukan barang dagangan bro sis. Jadi rubahlah kalau ketemu orang Minang, terkhusus orang Pariaman, janganlah ngomong wah lu belinya mahal nih, satu mobil ini itu ya, gila aja. Karena di sini ukurannya bukan uang gitu. Sekali lagi gue tekankan, ukurannya bukan uang. Ini kita hanya melestarikan adat yang ada gitu. Dan gue rasa kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, semua fine aja. Kadang orang yang di luar, orang yang nggak tahu prosesnya seperti apa, itu yang suka riuh gitu, suka bikin praduga yang tidak gitu ya. Di sini makanya gue jelaskan, mungkin kalau gue jelasin lagi prosesnya panjang banget sebenarnya ya, gue jelaskan secara garis besar aja gitu. Ginilah sebenarnya sih adek Bajapui orang Pariaman itu ya. Mungkin next ketemu dengan gue lagi dengan di circle yang berbeda ya, pasti aja lah nanti gue akan muncul di circle yang lain, atau maksudnya di teman-teman yang lain, yang teman-teman baru ya. Lo bisa lihat ini gitu, lo bisa lihat video ini gitu. Jadi nggak semerta-merta orang Pariaman itu dibeli ya, terkhusus untuk laki-laki Pariaman tak semerta-merta mereka dibeli gitu ya. Mulai sekarang tolong dirubah mindsetnya bro sis, karena secara tidak langsung membuat hati kita ini tersinggung sebenarnya, dikira kita barang dagangan abang. Oh ya, mungkin nextnya gue akan membahas masalah-masalah yang lain, gak hanya terkhusus untuk Sumatera Barat, yang pastinya bisa memberikan manfaat dan pengetahuan banyak untuk kita semua. Oh ya, di sini kenapa gue pakai bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia gue keminang-minangan, tidak pakai bahasa Minang gitu ya, biar semuanya ngerti aja gitu. Kalau gue plok pakai bahasa Minang ya bingung juga nanti audiens gue atau teman-teman gue yang lainnya gitu. Jadi ini gue pakai bahasa Indonesia biar semuanya ngerti aja gitu. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.